Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Nah, mengacu pada Kamus Bahasa Indonesia, komunikasi dapat diartikan upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Harold Laswell. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa atau hasil apa. Menurut Weaver, komunikasi adalah seluruh prosedur melalui pikiran seseorang yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Yang ketiga, Reuss. Menurut Reuss, komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Nah, berdasarkan definisi-definisi tentang komunikasi tersebut di atas, dapat diperoleh komunikasi mempunyai karakteristik seperti apa. Nah, gambaran definisi dan karakteristik tersebut melalui proses penyampaian pesan, upaya yang disengaja, menuntut kerjasama, bersifat simbolis, bersifat rasional, dan menembus faktor ruang dan waktu. Komunikasi adalah suatu proses komunikasi sebagai suatu proses. Artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan. Ada tahapan atau juga sekuensi. Komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan komunikasi, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi, dua orang atau lebih, sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang disampaikan. Komunikasi juga bersifat simbolis. Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan menggunakan lambang-lambang. Nah, lambang yang paling umum digunakan dalam komunikasi yaitu antar manusia. Antar manusia adalah bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka-angka, tanda-tanda, dan juga lainnya. Komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi pada dasarnya menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Dua tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara seimbang atau porsional. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Maksudnya ini adalah bahwa para peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu serta tempat yang sama. Dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi seperti telepon, internet, voicemail, dan lain-lainnya, faktor ruang dan waktu tidak lagi menjadi masalah dalam berkomunikasi. Nah, makna komunikasi. Yang pertama itu komunikasi sebagai proses sosial. Komunikasi dalam konteks ilmu sosial. Ahli ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi secara umum, dan juga merupakan komponen dasar hubungan antar manusia. Yang kedua, komunikasi sebagai peristiwa. Komunikasi merupakan gejala yang dipahami dari sudut bagaimana bentuk dan sifat terjadinya. Dan yang ketiga, komunikasi sebagai ilmu. Nah, meliputi aspek aksiologi, mempertanyakan dimensi utilitas, ontologi mengenai struktur material dari ilmu pengetahuan, epistemologi menjelaskan norma-norma yang dipergunakan ilmu pengetahuan untuk membenarkan dirinya. Yang keempat, komunikasi sebagai keterampilan
Komunikasi ini dipandang sebagai skill yang oleh individu dipergunakan untuk melakukan proses komunikasi. Ilmu komunikasi dipandang sebagai disiplin. Ilmu yang berkembang pesat mulai pada abad 19 ini, ilmu komunikasi dianggap sebagai ilmu yang meneguhkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial melalui konsep interaksi simbolik yang tidak pernah lepas dari manusia. Interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu. Dalam artian kajian yang membahas tentang ilmu komunikasi, yakni melingkupi antara individu atau individu dengan kelompok atau antar kelompok yang bertukar lambang dan simbol untuk memahami makna yang ada pada komunikator maupun komunikasi. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari tekanan. Komunikasi juga memiliki fungsi sebagai motivasi, karena komunikasi dapat menjadi suatu motivasi melalui penjelasan yang dilakukan para motivator. Semakin pandai seorang mengkomunikasikan suatu hal positif, tentu akan semakin baik jiwa motivatornya. Fungsi komunikasi ekspresif berhubungan dengan komunikasi sosial yang dilakukan sendiri maupun kelompok, yang dijadikan instrumen untuk menyampaikan perasaan, yaitu perasaan emosi, melalui pesan nonverbal, senang, sedih, empati, dan juga simpati. Fungsi komunikasi ritual. Komunikasi yang dilakukan secara berkelompok atau kolektif, seperti yang dilakukan para antropolog. Fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi ini memiliki beberapa tujuan umum, seperti menginformasikan, seperti mengajar, mendorong, merubah sikap, dan keyakinan, merubah sesuatu, menggerakkan ataupun membuat hiburan. Komunikasi ritual berkaitan dengan identitas item religi dan kepercayaan masyarakat. Di dalamnya itu terkandung makna utama, yaitu kemampuan masyarakat dalam memiliki konteks lokal dan kemudian diwujudkannya dengan dialog terhadap kondisi yang ada. Komunikasi ritual antara lain seperti upacara pernikahan, siraman, berdoa, seperti sholat, misa, dan juga membaca kitab suci, upacara bendera, momen olahraga, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih manfaat dari komunikasi? Manfaat komunikasi yang pertama itu adalah proses belajar. Yang kedua, komunikasi meningkatkan kebahagiaan diri. Ketiga, komunikasi membuat diri kita menjadi menarik. Dan yang keempat, interaksi dengan lingkungan dan memahami orang. Yang kelima, membangun konsep diri. Keenam, eksistensi diri dan popularitas. Yang ketujuh, kelangsungan hidup. Dan yang kedelapan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Komunikasi juga meningkatkan kebahagiaan Anda. Anda pernah mendengar, uang tidak membeli kebahagiaan. Anda menjadi bahagia dengan mengambil tindakan yang benar. Pikiran tentang itu, kebahagiaan adalah inti dari tindakan Anda, karena kebahagiaan tidak bersyarat. Anda tidak bahagia dengan mendapatkan objek atau orang tertentu dalam hidup Anda. Saat Anda belajar komunikasi, Anda mengambil tindakan untuk membuat diri Anda bahagia. Saat mengembangkan komunikasi, membuat Anda bahagia. Kebahagiaan juga meningkatkan saat Anda meminalkan konflik yang merusak. Komunikasi efektif membuat Anda lebih bahagia dengan membantu mengurangi pertengkaran verbal, mengelola amarah, mengekspresikan diri untuk melepaskan diri. Untuk mengubah situasi
lain untuk meningkatkan perasaan yang meningkatkan hubungan. Komunikasi membuat Anda menjadi pria atau wanita yang seksi. Anda menarik orang-orang dalam hidup Anda. Bersemangatlah, karena Anda memiliki kekuatan tak terlihat yang menarik dan mengusir orang. Ini bukan omong kosong mistis. Jika Anda ingin menarik orang yang menyenangkan, penuh kasih, positif, dan perhatian, Anda harus menjadi orang yang menyenangkan. Komunikasi membantu Anda juga memahami orang. Jarang kita memahami orang ke tingkat yang mereka inginkan. Komunikasi yang efektif membantu Anda melihat emosi seseorang, memahami emosi mereka, dan berkomunikasi pada tingkat emosi untuk menghubungkan Anda berdua dengan cara yang jarang dialami.